Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah liputan khutbah Jumat di Universitas Adibuana Surabaya dengan topik menggali makna Idul Fitri dengan amaliyah ibadah Ramadan. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وقال الله أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari pada Jumat hari ini tanggal 5 April 2024 yang bertepatan dengan tanggal 25 Ramadan 1445 Hijriah. Sebagaimana khatib setiap naik ke mimbar senantiasa diawali dengan pesan ketakwaan, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Karena itulah, mari semangat ini senantiasa kita patrikan dalam sanubari kita, hingga setiap langkah kita senantiasa tersinari hidayah petunjuk Allah, sehingga muncul namanya taufik atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan dengan ketakwaan ini Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, selamat di dunia, selamat pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebetulan Ramadan akan berlalu sebentar lagi dan kita saat ini sudah mendekati setengah terakhir dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Detik-detik menuju Idul Fitri sudah ada di depan mata. Karena itulah pada kesempatan yang sangat singkat ini saya akan mengangkat topik tentang menggali makna Idul Fitri yang dihubungkan dengan amalan ibadah Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahmakumullah. Bulan Ramadan ini di siang harinya adalah kita diwajibkan berpuasa. Di malam harinya kita disunnahkan untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Dan bagi siapapun yang tidak ada halangan
kemudian dengan sengaja dia meninggalkan puasa, maka ini tercatat di dalam satu riwayat ada 3 hal. Jikalau 3 hal itu ditinggalkan, maka dia akan tergolong orang yang kufur, orang yang tertutup hatinya. 3 hal itu apa? Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat, dan yang ketiga adalah puasa Ramadan. Karena itulah, andaikan kita kemudian 1 hari aja meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kemudian kita bertaubat hingga kita kemudian mengganti 1 tahun berpuasa, maka 1 tahun berpuasa kita tidak akan mampu menutup 1 hari yang kita tinggalkan itu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lantas apa hubungannya dengan Idul Fitri? Secara bahasa Id itu kembali, Fitri itu ada 2 makna. Fitri berarti futur, artinya begitu Ramadan sudah berlalu, pada saat masuk 1 Syawal kita diwajibkan makan. Di 1 Syawal itu haram hukumnya bagi siapapun yang berpuasa. Berarti Idul Fitri berarti kembali futur, kembali makan pagi lagi. Yang kedua, Fitri berarti fitrah. Fitrah berarti suci. Dan Idul Fitri ini adalah hari di mana Allah mengembalikan kesucian kita. Suci batin kita, suci diri kita, suci pribadi kita, suci jasad dan rohani kita dari dosa-dosa. Kenapa? Beberapa riwayat diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosanya yang terdahulu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Yang lain lagi, wa man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang sholat pas di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan Imam Tirmidzi menambah, kayaumin waladathu ummuhu, terhapusnya dosa itu seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kalau ini kemudian kita hubungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, tidak ada satu bayi pun yang dilahirkan kecuali fitrah, suci, bersih dari dosa. Maka orang-orang yang penuh iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan berkenan menghapus, mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Saking habisnya dosa-dosa itu, maka seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Berarti Idul Fitri bisa dimaknakan kembali fitrah, bersih, suci dari dosa, kembali makan kembali. Tapi satu hal, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas, telah ditimpakan kehinaan dimanapun kalian berada. Berarti setiap orang akan ditimpakan kehinaan dimanapun kita berada. Apakah di rumah, apakah di kantor, apakah di tempat-tempat umum, setiap orang akan ditimpakan kehinaan. Hanya ada 2 golongan yang tidak ditimpakan kehinaan itu, illa bihablin minallah, yang kedua adalah wahablin minan nas, kecuali orang-orang yang berpegang pada tali agama Allah, yang kedua adalah tali perjanjian dengan manusia. Apa makna berpegang dengan tali agama Allah?
maka sesungguhnya agama ini adalah piranti-piranti penting yang mengajarkan bahwa sesungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Maka agamalah yang kemudian menerangkan bahwa sesudah kita hidup di dunia ada kehidupan lagi, yaitu alam barzah dan alam akhirat. Bahkan di alam akhirat itu kita akan mempertanggungjawabkan apapun yang dilakukan oleh kita semua. Bahkan saking adilnya Allah, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu yaitu hari di mana Allah mengadili semua manusia. Di hari kiamat itu kami kunci mulut mereka. Kenapa? Karena mulut ini adalah tempat dusta. Di mulut ini ada lidah yang tidak bertulang, dan lidah inilah yang kemudian membolak-balikkan benar bisa jadi salah, salah jadi benar, karena mulut ini adalah piranti perangkap manusia yang dekat dengan kedustaan. Maka Allah mengunci mulut itu. Kemudian waktu kalimuna aydihim, maka bersaksilah, berkatalah kedua tangannya pada kami, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kakinya menyaksikan. Apa artinya? Bahwa di hari penghitungan nanti CCTV kehidupan kita dari lahir sampai mati dinampakkan, sehingga seluruhnya bisa kita saksikan apapun yang kita lakukan. Dan di saat itulah yang kemudian orang-orang yang akan terbebas dari kehinaan. Maka ketika kita sudah berpegang pada tali agama Allah, tapi berpegang pada tali agama Allah belumlah cukup. Wahablin minan nas, dan perjanjian dengan manusia. Tali perjanjian dengan manusia, apa artinya? Bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang menuju akhirat. Apapun yang kita lakukan, jikalau ada luka dan dusta yang kita torehkan kepada sesama, maka satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut yaumal akhirat, pada hari akhir? Sahabat menjawab, "Al muflisu man la dirham wala mata." Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi keburu Rasulullah melanjutkan bahwa muflis atau bangkrut itu bukan itu. Orang yang bangkrut itu adalah mayyat yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat bisolah dengan pahala sholat, wazakah dan pahala zakat, wasyam pahala puasa. Tapi qad satama hada wa qadhafa hada dan seterusnya. Orang yang bangkrut pada hari kiamat, dia tidak pernah meninggalkan sholat, tidak pernah meninggalkan zakat, sedekah, tidak pernah meninggalkan puasa, tapi mulut suka menyakiti orang lain, kaki menyakiti orang lain, sehingga anggota tubuh ini berbuat dosa pada yang lain. Maka orang-orang yang dizalimi dan dianiaya menuntut balas kepada Allah, maka Allah mengambilkan pahala sholat. Pahala sholat habis, diambilkan pahala zakat sedekahnya. Pahala zakat sedekahnya habis, diambilkan dari pahala puasanya. Ibadahnya habis semua, maka dimasukkan ke dalam dosanya hingga dia dilemparkan ke dalam neraka. Dan inilah yang sesungguhnya Idul Fitri sudah kita lakukan, prosesnya sudah kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai terakhir Ramadan. Tinggal bagaimana, apakah ada dusta di antara kita, apakah ada noda dan dosa di antara kita. Maka silaturahim selepas nanti atau sebelum Ramadan habis atau sesudahnya, ini penting dalam rangka apa? Menyempurnakan hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu adalah secara vertikal, hablum minannas adalah secara horizontal. Jikalau kita sandingkan, maka ada simbol matematika namanya plus. Plus inilah yang disebut dengan berkah. Apa itu berkah? Akan bertambah kebajikan dan kebaikan, ketenangan dan kebahagiaan kita. Karena itulah mudah-mudahan dengan cukup khutbah ini
Allah membimbing kita di jalan benar, membimbing kita di jalan yang Allah ridhai, hingga apapun yang kita lakukan Allah senantiasa ridha, dan keridhaannya mudah-mudahan menjaminkan keselamatan berhidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum. Demikian liputan khutbah Jumat di Universitas Adibuana Surabaya. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Wassalamualaikum.